Dimulai. Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan sebuah presentasi tentang masa perkembangan anak, dan kelompok 8 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Suli Hangya Livis dengan NIM 224, yang kedua ada saya sendiri dengan Bagus Prasetyo dengan NIM 227, yang ketiga ada Bella Megareta Purnama dengan NIM 229, dan yang keempat ada Muhammad Anggi Ardiansyah dengan NIM 239, dan yang terakhir ada Mas Kenan Setia Putra Pradika dengan NIM 249. Next. Slide selanjutnya, Mas. Ya, yang pertama ada tahapan perkembangan anak. Perkembangan anak adalah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satunya adalah faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua mereka. Itulah kenapa tiap anak memiliki proses pertumbuhan yang berbeda. Perkembangan anak juga dapat dipengaruhi oleh faktor sekitar. Hal ini dapat dikatakan faktor eksternal. Dan yang pertama ada tahapan perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget. Menurut J. Piaget, awal masa remaja terjadi transformasi kognitif yang besar menuju cara berpikir yang lebih abstrak, konseptual, dan berorientasi ke masa depan atau future oriented. Remaja mulai menunjukkan minat dan kemampuan di bidang tulisan, seni, musik, olahraga, dan keagamaan. Teori ini menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan dan membangun mental. Selanjutnya. Selanjutnya ada membagi psikolog J. Piaget membagi perkembangan kognitif anak pada 4 tahap berdasarkan usia anak. Yang pertama ada tahap sensori motor atau usia 18 sampai 24 bulan. Pada periode ini bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik atau melihat dan mendengar dengan tindakan motorik atau menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Yang kedua ada tahap praoperasional atau di usia 2-7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggambarkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Yang ketiga ada tahap operasional konkret atau usia 7-11 tahun. Pada tahapan ini si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Yang keempat ada tahap operasional formal atau di usia 12 tahun ke atas. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, dan menggunakan penalaran abstrak, serta membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Selanjutnya, Mas. Yang kedua ada teori perkembangan psikososial Erik Erikson.
Berangkat dari teori tahap-tahap perkembangan psikososial dari Freud yang lebih menekankan pada dorongan-dorongan seksual, Erikson mengembangkan teori tersebut dengan menekankan pada aspek-aspek perkembangan sosial. Dia mengembangkan teori yang disebut Theory of Psychologies of Development atau teori perkembangan psikososial, di mana ia membagi tahap-tahap ini perkembangan manusia menjadi 8 tahap. Teori psikososial dari Erik Erikson meliputi 8 tahap yang saling berurutan sepanjang hidup. Hasil dari tiap tahap tergantung dari hasil tahapan sebelumnya, dan resolusi yang sukses dari tiap krisis ego adalah penting bagi individu untuk dapat tumbuh secara optimal. Berikut adalah 8 tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Slide selanjutnya. Yang pertama ada tahap 1 atau trust versus mistrust di usia 0 sampai 1 tahun. Bayi berusaha keras untuk mendapatkan pengasuhan dan kehangatan. Jika ibu berhasil memenuhi kebutuhan anaknya, sang anak akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai dan mengembangkan asa. Yang kedua, ada autonomy versus shame and doubt. Anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkannya untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak dengan perlakuan yang kasar. Tahap ketiga ada initiative versus build di usia 3-6 tahun. Anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahapan ini akan membuat sang anak takut mengambil inisiatif atau membuat keputusan karena takut berbuat salah. Yang keempat ada tahap industri versus inverti di usia 6-12 tahun. Anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas, khususnya tugas akademik. Penyelesaian yang sukses pada tahap ini akan menciptakan anak yang dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperoleh. Yang kelima ada identity versus role confusion di usia 12-18 tahun. Pada tahap ini, next slide selanjutnya, Mas. Pada tahap ini terjadi perubahan pada fisik dan jiwa di masa biologis seperti orang dewasa, sehingga tampak adanya kontraindikasi bahwa di lain pihak ia dianggap dewasa, tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa. Selanjutnya ada tahap ke-6, yaitu intimasi versus isolation atau masa dewasa muda. Dalam tahap ini, orang dewasa mudah mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara mendalam. Ketidakmampuan untuk membentuk ikatan sosial yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. Selanjutnya ada tahap ke-7, yaitu generativity versus stagnation atau masa dewasa menengah. Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya, juga melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus masa depan. Yang terakhir, ada tahap ego integrity versus despair atau masa dewasa akhir. Pada tahap usia lanjut ini, mereka juga dapat mengingat kembali masa lalu dan melihat makna ketentraman dan integritas relasi ke masa lalu yang terasa menyenangkan, dan pencarian saat ini adalah untuk mengintegritaskan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Slide selanjutnya, Mas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, kepribadian sebagian besar dibentuk oleh usia 5 tahun. Awal perkembangan berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Jika tahap-tahap psikoseksual selesai dengan tepat, hasilnya adalah kepribadian yang sehat.
Fase oral sampai sekitar 1,5 tahun. Pada tahap ini, sumber utama baik interaksi terjadi melalui mulut sehingga refleks mengisap adalah sangat penting. Fase anal 1,5 tahun sampai 3 atau 3,5 tahun. Pada tahap ini, konflik utama pada tahap ini adalah pelatihan toilet. 3. Fase balik 3 sampai 5 tahun. Pada tahap ini, fokus utama dari libido adalah pada alat kelamin anak-anak, juga menemukan perbedaan antara pria dan wanita. Teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud. Fase latin 5 sampai 10 tahun. Periode latin adalah saat eksplorasi di mana energi seksual tetap ada tetapi diarahkan ke daerah lain seperti pengejaran intelektual dan interaksi sosial. Tahap ini sangat penting dalam pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi dan kepercayaan. Fase genital 10 sampai masa remaja. Pada tahap akhir perkembangan fisik seksual, pada fase ini terjadi kematangan alat seksual primer atau organ reproduksi dan alat seksual sekunder, payudara, bulu dada, kumis, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan meningkatnya dorongan seksual. Teori perkembangan psikoseksual Sigmund Freud. Hal ini menyebabkan meningkatnya dorongan seksual yang ditampilkan lewat ketertarikan terhadap lawan jenis, di mana dalam tahap awal fokus hanya pada kebutuhan individu. Kepentingan kesejahteraan orang lain tumbuh selama tahap ini. Jika tahap lanjut setelah selesai dengan sukses, individu sekarang harus seimbang, hangat, dan tuli. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan. Pertumbuhan dan perkembangan masa prenatal. Istilah pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan diartikan dengan grup yang berorientasi pada aspek fisik seperti berat badan, pertumbuhan badan, bentuk tubuh, dan lain-lain. Sementara perkembangan diterjemahkan dari istilah development, yakni perkembangan yang orientasinya pada faktor mental, kejiwaan, dan psikologi. Walaupun kedua istilah tersebut berbeda, tetapi tetap memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Para ahli psikologi perkembangan meyakini bahwa kehidupan manusia dimulai dari bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur wanita. Sel sperma bergabung dengan sel telur atau ovum dan menghasilkan satu sel yang telah dibuahi yang disebut zigot, nutfah, sperma. Dan sel telur dibuat oleh sel-sel perkembangan biakan yang disebut sel benih atau germ cell. Tahapan perkembangan prenatal. Para ahli psikologi perkembangan meyakini bahwa kehidupan manusia dimulai dari bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur wanita. Sel ini mengandung 46 kromosom yang didapatkan dari sperma ayah dan ovum ibu yang dibentuk menjadi 23 pasang. Perkembangan prenatal dibagi menjadi 3 fase. 1. Fase germinal fase. Perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses perembuan. Sel yang ini termasuk pembentukan sel telur yang telah dibuahi yang disebut zigot, pembelahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding uterus. Fase embrio, bagian dari perkembangan sebelum kelahiran yang terjadi dari 2 sampai 8 minggu sejak masa pembuahan. Fase janin, fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan. Pentingnya periode prenatal. Sifat bawaan yang diperoleh dari kedua orang tua dan dari nenek pihak ibu maupun pihak ayah, ada 2 hal yang mempengaruhi penurunan sifat bawaan. Jenis kelamin. Ada 3 alasan mengapa jenis kelamin individu penting bagi perkembangan selama kehidupannya. Perkembangan pola-pola sikap dan perilaku yang dipandang sesuai bagi kelompok jenis kelamin mereka. Anak yang belajar berperilaku sesuai apa yang dianggap wajar bagi jenis kelamin mereka akan mendapat dukungan sosial. Ya,
Jumlah anak peristiwa penting pada saat kehamilan adalah menentukan jumlah anak yang akan lahir meskipun pada umumnya pada peristiwa kelahiran hanya satu anak yang dilahirkan setiap, tetapi sering juga terjadi kelahiran kembar apabila ovum yang matang dibuahi oleh satu spermatozoon. Hasilnya adalah satu anak. Jika ovum yang matang dan telah dibuahi zigot membelah menjadi dua bagian atau lebih yang terpisah selama tahap-tahap permulaan pembelahan sel. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Bella. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Delgareta Purnama dengan NPR 229. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah suatu proses gestasi embrio manusia atau janin masa kehamilan, dari pembuahan hingga kelahiran. Setelah pembuahan, embriogenesis dimulai. Pada manusia, setelah embriogenesis selesai pada akhir minggu ke-10 kehamilan, prekursus untuk semua organ tubuh utama terbentuk, yaitu teragen. Unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Kedua, faktor ibu. Ibu menjadi utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Yang ketiga, faktor ayah. Stimulasi ayah pada janin dan mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin. Membangunkan ikatan emosional bayi dan ayah dari suara sentuhan bayi. Bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi. Yang keempat, lingkungan. Polusi dan bahan beracun yang semakin di suatu lingkungan mengembangkan kondisi janin dalam kandungan dan berakibatkan keterbangan mental pada anak. Komplikasi prenatal. Komplikasi prenatal atau komplikasi persalinan adalah keadaan yang mengancam ibu atau janin karena gangguan akibat atau dari persalinan. Yang pertama, kemandulan. Kemandulan terjadi apabila tidak terjadi pembuahan setelah 1 tahun melakukan hubungan suami istri secara teratur. Kemudian dapat terjadi dari ayah maupun ibu. Yang kedua, kehamilan beresiko tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena faktor ibu maupun faktor janinnya. Kehamilan 15 tahun ke bawah atau kehamilan di atas 35 tahun. Berat ibu kurang dari 40 kilo atau obesitas, tinggi badan kurang dari 140 cm, riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya, riwayat pendarahan, hamil dengan miom, hipertensi, kelainan jantung, dan sedangkan faktor dari janin bisa karena kehamilan kembar, kelainan pertumbuhan janin, ataupun adanya kelainan pada janin. Yang ketiga, hal anggur. Hamil anggur adalah kehamilan dengan kondisi rahim yang berisi gelembung cairan bentuknya seperti buah anggur. Sel-sel yang seharusnya tumbuh menjadi plasenta atau area yang mengisi pembuluh darah tidak terbentuk. Sel-sel yang seharusnya berkembang jadi janin berhenti berkembang. Yang selanjutnya, komplikasi prenatal. Yang pertama, yang selanjutnya yaitu TORS atau tokoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Tokoplasma disebabkan parasit Toxoplasma gondii yang hidup di organisme lain. Rubella atau campak Jerman disebabkan virus rubella dan bisa menular melalui urin dan udara. Yang selanjutnya, kehamilan kosong. Kehamilan kosong terjadi apabila sel telur yang telah dibuahi tidak berkembang sempurna, melainkan membentuk plasenta berisi cairan. Plasenta tetap ada sehingga seolah ada janin padahal kosong. Selanjutnya, miom atau kista. Miom adalah sel otot dinding rahim yang berubah menjadi tumor. Perkembangan ada yang lambat, ada yang cepat.
tidak berbahaya dan jarang berubah menjadi kanker. Kista adalah kantong berisi cairan. Biasanya terdapat pada ovarium atau indung telur selain di paru-paru, otak maupun di kulit. Pertumbuhan sangat pelan. Kista bisa berubah menjadi kanker ganas di usia 45 tahun ke atas. Selanjutnya, bahaya fisik pada masa pranatal, yaitu periode zigot, kelaparan. Zigot akan mati kelaparan apabila hanya sedikit kuning telur yang mempertahankan kehidupannya sampai zigot itu dapat menempelkan diri pada uterin, atau bila zigot terlalu lama tinggal di tuba falopi. Yang kedua, kurangnya persiapan uterin. Implantasi tidak dapat terjadi apabila pada waktu dinding uterin belum siap menerima zigot karena adanya keseimbangan kelenjar. Yang ketiga, implantasi di daerah yang salah. Kalau zigot menjadi terikat pada jaringan tiroid yang kecil di dalam dinding uterin atau pada dinding tuba falopi, zigot tidak mendapatkan makanan dan akan mati. Selanjutnya, bahaya fisik pada masa pranatal, yaitu periode embrio. Yang pertama, keguguran. Keguguran yang disebabkan karena kondisi yang kurang baik pada masa prenatal cenderung terjadi pada minggu ke-10 dan ke-11 setelah pembuahan. Yang kedua, ketidakteraturan perkembangan atau malnutrisi ibu, kekurangan vitamin dan kelenjar, penggunaan obat-obatan, alkohol, tembakau yang berlebihan, dan penyakit seperti diabetes dan cacar Jerman, atau mengganggu perkembangan yang normal, khususnya otak embrio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Suli. Terima kasih. Tes. Halo, apakah suara? Halo? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oke, terima kasih. Mohon izin off cam sebentar ya, karena sinyal saya sangat buruk di sini. Yang ketiga, bahaya fisik pada masa prenatal pada periode janin. Yang pertama, keguguran. Keguguran ini selalu mungkin terjadi sampai kehamilan pada bulan kelima. Ada dua penyebab terjadinya keguguran, baik secara fisik maupun secara psikis. Penyebab fisik misalnya jatuh ataupun kecelakaan yang dialami ibu. Sebab psikis bisa jadi karena adanya tekanan batin yang luar biasa yang dialami saat ibu ini hamil. Yang kedua, prematur. Janin yang beratnya kurang dari 2-3 ons mempunyai kesempatan hidup yang lebih kecil daripada janin yang lebih berat. Dan kemungkinan mempunyai lebih besar mengalami perkembangan yang salah bentuk. Next. Bahaya psikologis yang umum terjadi pada saat masa prenatal adalah sikap kurang menyenangkan dari orang-orang yang berada dalam kehidupan anak. Bisa jadi orang tua, kakek, nenek, saudara, dan lain-lainnya. Dalam banyak hal, bahaya ini merupakan efek yang paling serius dan paling mendalam, karena sekali sikap berkembang, maka sikap ini akan cenderung mapan atau akan hidup selamanya dalam si anak ini. Dan hanya ada sedikit sekali perubahan yang terjadi.
Beberapa sikap kurang menyenangkan yang umum kepada anak yang belum lahir sebagai berikut. Yang pertama, anak yang tidak diinginkan. Kedua, tidak menghendaki anak ini lahir. Yang ketiga, lebih menyukai anak dengan jenis kelamin tertentu. Yang keempat, konsep anak impian. Yang kelima, tidak menginginkan anak-anak kembar. Yang keenam, menginginkan pengguguran atau aborsi. Dan yang terakhir, penghinaan kepada anak. Lanjut, Mas. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa Natal. Kelahiran bukan awal dari kehidupan, melainkan interupsi dalam perkembangan yang dimulai pada saat pembuahan. Pada saat peralihan dilakukan dan penyesuaian, ini sangat harus diperhatikan kepada bayi. Titik perhatian utama dalam studi ini berfokus pada bagaimana pengaruh kelahiran pada perkembangan pasca lahir si anak ini. Berdasarkan studi medis, dilihat dari tipe kelahirannya, kondisi dalam lingkungan pralahir, dan sejumlah faktor lain yang mempengaruhi perkembangan sebelum dan sesudah lahir anak. Lanjut, Mas. Lalu terdapat 4 penyesuaian utama yang harus dilakukan oleh bayi. Yang pertama, penyesuaian terhadap temperatur di dalam rahim ibu. Biasanya temperatur itu sekitar 36 derajat Celcius. Tetapi pada saat bayi ini lahir, temperaturnya akan berkisar 20 sampai 21 derajat Celcius. Dan ini akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungan yang bayi ini berada. Yang kedua, penyesuaian terhadap pernafasan. Sewaktu dalam kandungan, oksigen yang diperoleh bayi ini berasal dari plasenta atau bisa melalui tali pusat. Bila tali pusat ini terputus, bayi harus menghirup dan mengeluarkan udara. Tangis bayi biasanya terjadi ketika pernafasan dimulai dan karena itu harus mengembangkan paru-parunya. Yang ketiga, penyelesaian terhadap makanan. Kegiatan refleks menghisap dan mengunyah seringkali tidak berkembang secara sempurna pada saat lahir. Bayi seringkali tidak mampu mendapat makanan yang dibutuhkan yang menyebabkan bayi kehilangan berat badannya. Lalu yang terakhir, penyesuaian terhadap pembuangan. Dalam beberapa menit atau jam setelah lahir, organ pembuangan ini sudah mulai berfungsi. Organ pembuangan tersebut membuang sampah tubuh yang sebelumnya dibuang melalui tali pusat dan plasenta ibu. Slide selanjutnya. Jenis-jenis kelahiran. Yang pertama ada kelahiran normal. Kelahiran tersebut terjadi tanpa bantuan dari luar dan si ibu ini tidak diberikan obat untuk dibantu persalinannya. Jadi kelahiran normal ini posisi janin dan ukurannya memungkinkan untuk mengeluarkan kepala lebih dulu. Lalu yang kedua ada kelahiran dengan peralatan. Bila janin ini memiliki ukuran yang besar dan tidak memungkinkan keluar secara normal, maka peralatan pembedahan ini harus digunakan untuk membantu persalinan. Lalu ada kelahiran sungsang. Kelahiran sungsang ini terjadi apabila pantat bayi ini keluar lebih dulu, lalu diikuti kaki, lengan, dan akhirnya kepala. Bila posisi janin ini tidak diubah, harus digunakan dengan peralatan untuk membantu persalinannya. Lalu ada kelahiran letak melintang, yaitu janin ini terletak melintang dalam rahim ibu. Apabila kondisi seperti ini tidak dapat diubah sebelum kelahiran, peralatan harus digunakan untuk membantu persalinan. Lalu yang terakhir ada kelahiran melalui cesar. Apabila ukuran janin ini terlalu besar dan tidak dapat keluar dengan semestinya,
maka janin ini akan dilahirkan dengan cara mengiris dinding perut ibu. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Kenan. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya faktor yang mempengaruhi ukuran bayi. Yang pertama, waktu masa kehamilan. Janin yang matang selama masa pranatal akan tumbuh dan berkembang dengan memiliki berat badan, tinggi badan, maupun warna kulit yang normal. Lalu yang kedua, perilaku diet ibu selama hamil. Para ibu yang melakukan diet selama kehamilan berpengaruh secara signifikan terhadap kurangnya penyerapan konsumsi gizi, protein maupun zat-zat mineral yang lainnya dibutuhkan oleh janin. Akibatnya janin tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Lalu yang ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Hal ini berpengaruh juga terhadap calon ibu yang untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungannya. Dengan terpenuhnya gizi janin, maka pada saat kelahiran bayi akan memiliki berat, tinggi, dan taraf kesehatan yang baik. Lalu yang keempat, urutan kelahiran. Dalam sebuah studi ditemukan bahwa bayi yang lahir sebagai anak pertama cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil, pendek, dan lebih ringan dibanding dengan bayi yang lahir sebagai anak kedua, ketiga dalam satu keluarga yang sama. Lalu yang kelima, jarak kelahiran bayi dalam keluarga. Bayi yang lahir dengan jarak yang sangat dekat dengan anak sebelumnya cenderung akan memiliki berat badan yang rendah. Hal ini terjadi karena kesehatan ibu yang lemah serta setelah melahirkan anak sebelumnya. Lalu yang ke-6, janin yang aktif bergerak pada masa pranatal merupakan ciri bayi yang sehat dan normal. Dengan gerakan aktif dan akan meningkatkan kekuatan kerja fungsi detak jantung yang baik, kelenturan dan kekuatan otot-otot badan, dan meningkatkan daya intelektual menambah berat badannya. Selanjutnya, Mas. Lalu selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan masa postnatal. Pertumbuhan dan perkembangan masa postnatal adalah masa sesudah kelahiran atau masa di mana bayi sudah keluar dalam kandungan. Setelah bayi lahir keluar dari kandungan, akan mengalami perkembangan yang meliputi masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan, dan akhir anak-anak. Masa remaja, masa awal dewasa, masa akhir dewasa, dan sampai tua. Menurut sosiologi Windra Dini, ada beberapa hal yang mempengaruhi penyesuaian neonatus. Yang pertama, sekitar dalam masa prenatal. Yang kedua, kelahiran mudah atau tidaknya bayi menyesuaikan diri juga tergantung pada kelahirannya. Yang ketiga, prematuritas. Yang keempat, sikap orang tua. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa-masa postnatal. Yang pertama, pengetahuan ibu. Apabila ibu mempunyai pengetahuan yang kurang tentang mengasuh anak, maka bisa berdampak kurang baik bagi anaknya. Begitupun sebaliknya, jika ibu mengerti cara mengasuh anak sesuai dengan psikologi, maka pertumbuhan dan perkembangan anaknya kelak akan baik. Yang kedua, gizi. Untuk tumbuh kembangnya, anak sangat memerlukan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung vitamin, zat besi, karbohidrat, protein, dan lain-lain. Yang ketiga, budaya lingkungan. Masyarakat juga berpengaruh dalam tumbuh kembangnya anak. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan pola hidup lingkungan sekitar agar anak tetap berada dalam pola hidup yang sehat. Yang keempat, sosial ekonomi. Status sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bila status ekonomi dalam keluarganya tinggi, maka kebutuhan si anak bisa cukup terpenuhi. Lalu yang kelima, lingkungan fisik. Keadaan lingkungan yang kurang baik atau kurang sehat, seperti kurangnya matahari, kurangnya kebersihan, populasi udara yang terkena asap, itu semua akan berdampak pada anak. Lalu yang keenam, lingkungan pengasuhan. Interaksi ibu dengan anak akan menimbulkan keakraban dan anak nantinya akan terbuka kepada orang tuanya dan mudah berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lalu yang ketujuh, stimulasi.
Anak yang mendapatkan stimulasi terarah akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang, bahkan tidak mendapatkan stimulasi. Yang kedelapan, yang terakhir, olahraga atau latihan fisik. Olahraga dapat memacu perkembangan anak karena dapat meningkatkan sirkulasi darah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan otot dan sel. Jadi anak tidak mudah sakit. Begitu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak dan sekian. Selamat malam.